Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang bersama saya Agung Pramono Muslim di acara Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh Kota Probolinggo. Hari ini kita akan membahas topik yang tak kalah menarik dari podcast kemarin-kemarin ya. Ini rentan terjadi pada laki-laki, apalagi yang sudah masuk di usia lanjut, yaitu BPH, benigne prostat hiperplasia. Di Kamus Bahasa Indonesia kita mengenal sebagai pembesaran prostat yang sifatnya jinak. Mengapa topik ini perlu atau penting untuk kita bahas? Karena di kalangan masyarakat topik ini masih dianggap tabu dan memalukan untuk dibicarakan. Padahal kita semua butuh untuk edukasinya. Maka semakin kita mengenalinya, nanti ke depan semakin mudah untuk ditangani. Bukan begitu deh? Ya, betul. Ayo segera merapat semua teman-teman Sobat PKRS. Kita akan bahas bersama narasumbernya yang telah hadir bersama kita, Dr. Trisno Fajar, spesialis urologi satu-satunya di Kota Probolinggo. Tepuk tangan. Tentu beliau seorang dokter yang penuh semangat, inspiratif, dan tidak pernah lelah juga deh selama saya mengenali. Pagi, sore, malam. Ya, selamat siang dokter. Ya, selamat Gimana siang. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. BTW ya. Ini pasien urologi di Poli masih banyak tuh. Kalau saya seliweran ke sana. Oh, sudah jam segini sudah habis. Oh iya. Ya, teman-teman Sobat PKRS, podcast ini disiarkan secara live ya di medsos Instagram RSUD Dr. Muhammad Saleh. Jika nanti kalian ada yang mau ditanyakan, monggo komen-komen di obrolan. Nanti akan dijawab langsung dengan narasumbernya. Betul ya dokter ya? Iya, monggo. Ayo dokter, mojok dulu dokter, kita bincang-bincang sambil kan posisi dulu dokter. Ya. Untuk mengawalinya, kalau mengawali mungkin yang perlu luruskan kalau prostat itu memang sakitnya laki-laki ya, karena yang punya prostat cuma laki-laki. Ya. Dan tambah usia prostat itu tambah besar memang. Jadi tapi tidak semua orang besarnya itu sama. Tambah usia, ada yang cepat, ada yang lambat. Iya. Nah, makanya kalau lihat seperti itu, sebenarnya laki-laki itu ya tinggal menunggu aja kapan gangguan prostat itu akan muncul. Jadi usia makin tua ya kemungkinan akan muncul gangguan prostat itu makin besar. Mudah untuk terkena gejalanya. Iya betul. Seperti itu gambaran tentang BPH sendiri gitu. Gambaran dari BPH. Penamaan juga seperti itu. Kalau BPH itu penamaan secara histopatologis. Jadi secara keilmuan yang secara ilmu sel. Nah, kan pembesaran prostat itu kan hiperplasia. Hiperplasia itu beda sama hipertrofi. Kalau otot, otot itu hipertrofi. Jadi kalau dilatih, ototnya tambah besar, tapi jumlah selnya tetap. Jadi tiap bagian selnya itu tambah besar. Itu namanya hipertrofi. Tapi kalau hiperplasia, prostatnya ini tambah besar. Tapi kalau dilihat selnya itu volumenya tetap sama, tapi jumlahnya yang tambah banyak.
Jadi penambahan penambahan besarnya prostat karena bertambahnya jumlah sel prostatnya. Ya itu yang membedakan. Jadi kalau otot hipertrofi, kalau prostat hiperplasia. Jadi penamaan. Gini dokter ya. Yang resiko untuk sangat mudah untuk terkena BPH ini semua laki-laki dokter ya? Iya, mungkin semua usia pria. saya 30 tahun biasanya atau 50 tahun ke atas. Biasanya di atas 40. Kalau ada gangguan biasanya antara mendekati 60 tahun gitu sudah mulai ada gangguan. Gangguan sudah tidak enak kencingnya. Karena prostat itu posisinya kan di sebelah distal, di bawahnya dari kandung kencing. Jadi kemarin kandung kencing kan ditampung di situ. Kalau sudah banyak orang pengen pipis, salurannya itu lewat namanya uretra. Di situ ada bagiannya prostat. Pas di bawahnya kandung kencing itu ada prostat. Saluran kencing itu di tengah-tengahnya. Jadi prostat itu melingkari saluran kencing itu. Jadi kalau prostatnya keras atau mungkin tambah besar, jadi akan jepit saluran kencing jepit itu. Di saluran. Iya. Karena penebalan itu kan itu. Iya, jadi saluran kencingnya akan terjepit sama prostat karena prostat itu melingkari saluran kencing. Kalau ukurannya tambah besar, otomatis jepit. Atau mungkin otot polosnya kontraksi, jepit gitu. Jepitnya itu nanti akan dirasakan gangguan kencing. Iya. Itu gejalanya dokter ya, karena ada penebalan prostat, nanti saluran kencing ini yang terhimpit. Jadi gejala khasnya apa dulu? Sehingga kita mikirnya mengarah ke sana. Gejala khasnya macam-macam. Ada bisa kalau malam sering kencing, namanya nokturia kalau bahasa kedokterannya. Jadi malam biasanya kalau masih muda gini bisa tidur malam, bangun sudah subuh, malah kadang-kadang tidak subuhan. Kalau sudah tua tidak bisa, paling bangun tidur 2 jam sudah bangun, kencing lagi, 3 jam sudah bangun, kencing lagi. Iya, bolak-balik malam, bolak-balik bangun untuk kencing. Iya. Karena apa ya? Karena kandung kencingnya kalau kencing nggak tuntas. Kalau masih muda gini kencing habis, keluar semua. Nah kan kandung kencing ada kapasitasnya. Kalau 200 mili ke atas itu sudah 150 itu sudah pengen kencing biasanya orang isinya. Nah biasanya 200 itu pengen kencing banget. Nah pada orang-orang yang prostat mungkin kencing masih sisa 70 mili, 80 mili. Jadi sebentar lagi penuh lagi. Berarti enggak, waktu kita BAK itu enggak bersih total. Enggak bersih total, iya. Kalau masih bagus ya bisa bersih, paling sisanya kurang dari 10 mili gitu. Bisa habis total. Tapi kalau ada sumbatan prostat, kencingnya nggak bersih total. Jadi kalau kencing kok kayaknya masih ada sisa gitu. Jadi sisanya banyak, bisa banyak. Nah, kalau banyak, padahal produksi kencing sama kan, per detiknya, per milinya, per menitnya sama. Akhirnya sebentar aja sudah penuh lagi, pengen kencing lagi. Nah, jadi kalau kadang keluhannya pasien, saya ini kencingnya lancar banget, sering kencing lah, itu justru karena nggak lancar. Kalau lancar nggak sering kencing. Ya, sering kencing itu karena kencingnya nggak lancar, keluarnya nggak tuntas, sebentar lagi penuh dari kandung kencingnya gitu. Jadi gejalanya itu umumnya terjadi saat malam hari dokter ya, bukan waktu kita produktif. Siang pun juga sama, cuman pasien itu yang paling dikeluhkan adalah kencing terbangun untuk kencing di malam hari, karena kan memang kualitas hidup akan turun dari situ. Iya. Siang pun sama. Iya, kalau bepergian misal dari sini ke Surabaya,
dia harus berhenti 3 kali untuk kencing gitu ya. Padahal kalau masih kepom dulu kencing ya. Jadi seseorang ya jika mengalami gejala sedemikian rupa, mungkin 1 hari, seminggu, 10 hari itu, nah dia ini ingin periksa, kok aku kayaknya nggak normal ya kencingnya itu, sehingga dia periksa, nyampailah ke poliurologi. Nah di poliurologi itu pemeriksaannya apa dokter untuk menegakkan diagnosa, oh ini dikatakan BPH gitu. Jadi namanya pemeriksaan itu mulai dari anamnesa, ya pertanyaan-pertanyaan, adakah gangguan LUTS, gangguan traktus urinarius sebelah bawah yang sebelah distal. Ini ada gangguan enggak itu di situ? Pertanyaan-pertanyaannya kalau di poli ada namanya IPSS. Nanti ditanyakan itu ada skornya juga. Nah, nanti dari situ akan kelihatan memang ini pasien ini ada gangguan kencing apa enggak gitu. Nah, kalau ada IPSS atau anamnesa itu kan subjektif. Nah, mungkin yang lebih objektif ada lagi pemeriksaan namanya uroflumetri. Nah, lihat pancaran kencingnya, dites kencing, disuruh minum dulu. Kalau sudah pengen kencing, dites kencingnya, lihat pancarannya, ada pancarannya normal enggak, keluarnya debit airnya normal enggak besarnya. Kalau kurang dari itu mungkin ada penyumbatan, obstruksi. Iya, di saluran kencing, bisa prostat, bisa struktur, macam-macam kan. Iya. Nah, nanti juga ada pemeriksaan fisik dari rektal tuse. Nah, dilakukan colok dubur akan teraba prostatnya itu kecil atau tambah besar. Ya. Colok dubur itu juga masih agak subjektif. Yang lebih objektif dengan pemeriksaan USG. Penunjang USG. USG bisa terukur itu apakah itu dengan taus transabdominal atau mungkin terus transrektal. Jadi USG-nya kalau dari rektal ya dari dubur, alatnya dimasukkan dari dubur, itu lebih presisi malahan karena probe-nya, alatnya USG-nya itu langsung tepat di atasnya prostat. Ya, taus pun juga bisa memperkirakan kira-kira volume prostatnya ini berapa. Ya. Nah, dari penunjangnya itu jika sudah dilakukan, kita mengetahui hasil dari USG yang tadi katanya dokter itu, penanganan untuk BPH itu tuh, apa cukup dengan rutin berobat ke poli atau mungkin diselesaikan di ruang OK gitu dokter? Kalau penanganan BPH kembali lagi ke pertanyaan namanya IPSS ya tadi itu. Waktu awal kan dikasih pertanyaan IPSS itu ada skornya. Kalau skornya itu 1 sampai 7 di bawah itu masuk LUTS ringan. Kalau LUTS ringan itu tata laksana adalah Watsul Whiting. Watsul Whiting itu dengan perubahan pola hidup. Nah, kalau 8 sampai 19 itu LUTS sedang. Kalau LUTS sedang skornya ya, yang itu kan ada pertanyaan. Jadi masing-masing ada 7 pertanyaan, masing-masing pertanyaan itu 1 sampai 5 ya. Kalau 8 sampai 19 LUTS sedang itu dengan pengobatan. Tata laksana dengan pengobatan. Gitu. Ya. Kalau gagal pengobatan baru tindakan. Kalau LUTS berat, skornya 20 sampai 35
itu tindakan, atau mungkin prostat ya dengan komplikasinya macam-macam, bisa tidak bisa kencing, retensi urin, bisa hernia, mungkin ngeden-ngeden akhirnya hernia, atau mungkin ambeien ya sama ngeden-ngeden jadinya bisa ambeien. Ke hemoroid dokter? Bisa hemoroid ya, atau mungkin kencingnya nggak tuntas akhirnya ngendap jadi batu buli-buli. Atau pernah juga ada ya mungkin orangnya takut banget periksa, waktu ke saya itu kencingnya sudah balik sampai ke ginjal, jadi ginjalnya bengkak kanan kiri, hidronefrosis. Karena penumpukan urin itu dokter? Karena sebenarnya sudah retensi urin, tapi enggak datang. Nah, sebenarnya kan dari ginjal masuk ke kandung kencing itu ada namanya mekanisme anti reflux, anti balik kencing itu, biar nggak balik ke ginjal. Nah, tapi karena tekanannya terlalu besar, tetap balik ke ginjalnya. Iya, ginjalnya hidronefrosis, bengkak sampai terjadi penurunan fungsi ginjal. Nah, ada yang kayak gitu. Iya. Jadi sampai cuci darah ada. Ginjalnya yang kena akhirnya. Iya. Ginjalnya kena, akhirnya cuci darah. Tuh, fungsinya turun. Jadi teman-teman, itu berikut yang disampaikan dengan Dr. Fajar secara mudah dan jelas untuk dipahami. Mungkin yang terakhir ada pesan khusus untuk masyarakat kota dan sobat PKRS sekalian yang sedang bergabung agar ini dokter menjalankan pola hidup sehat untuk mengurangi resiko terjadinya gejala BPH itu. Kalau BPH itu sampai sekarang tidak kita tidak ya pola hidup sehat biasa seperti banyakan ya. Kalau BPH itu tiap orang pasti akan muncul, cuman munculnya itu yang beda-beda. Ada yang dalam waktu singkat, ada yang dalam waktu lama. Yang terpenting adalah memperbaiki kualitas hidup ya, kualitas hidup. Jadi jika ada keluhan sebelum terjadi komplikasi itu diobati, berobat itu jauh lebih bagus. Jadi misal ini masih LUTS ringan, memperbaiki watchful waiting, memperbaiki behavior. Kalau LUTS sedang, dengan pengobatan diobati, disesuaikan dengan usia obatnya, sama dengan volume dari prostatnya, besarnya prostatnya berapa, itu akan jauh lebih bagus karena menghindarkan dari komplikasi-komplikasi yang ada. Karena kalau dibiarkan makin banyak komplikasi, makin tindakannya pun makin tidak simpel lagi, makin kompleks. Gitu. Jadi yang terpenting adalah pola hidup sehat. Apa yang dimakan, apa yang diminum itu akan kembali ke diri kita masing-masing kan dokter. Terutama ini kan dalam kasus urologi ya, perkemihan dokter. Ini juga ada yang mau bertanya dokter dari medsos nih dokter. Mau menampung berapa pertanyaan dokter? Monggo. Ini ada yang bertanya mengenai mitos dokter. Dengan nama Instagram Mariana Anesgita. Siang dokter, apakah benar mitos tentang laki-laki yang tidak menikah pasti terkena ini BPH ini dokter? Tidak menikah? Tidak ada hubungannya. Dokter ya? Tidak ada hubungannya. Jadi perkembangan prostat itu karena pengaruh hormon laki-laki. Hormon laki-laki itu testosteron ya. Di situ ada namanya juga dehidrotestosteron yang
10 kali lebih poten daripada testosteron. Nah, hormon itu mempengaruhi sel asinar prostat, jadi sel kelenjar prostat untuk bereplikasi, untuk tambah banyak, tambah berkembang banyak. Nah, pada orang makin tua juga estrogennya itu cenderung lebih banyak juga. Ya, estrogen itu fungsinya kalau di situ itu memanjangkan umurnya dari sel prostat. Jadi prostatnya tambah bereplikasi tambah banyak, umurnya tambah panjang. Nah, hasil akhirnya prostatnya tambah besar. Dan itu tidak berpengaruh apakah itu menikah apa enggak, apakah mungkin sering hubungan seks apa enggak, itu enggak ada pengaruhnya. Oh, enggak ada pengaruh ya? Enggak ada, karena sebentar, ini kan kadang ada ya di sekitar rumah saya kan, karena ada laki-laki yang belum nikah, dikatakan pernah jarang ejakulasi. Iya. Iya, resiko ini nanti meskipun gitu. Sering ejakulasi atau enggak itu enggak ada hubungannya, karena di situ adalah hiperplasia, bertambahnya ukuran prostat karena bertambahnya sel. Kalau hipertrofi itu karena bertambahnya volume, dan di situ bukan otot, itu sel kelenjar. Iya, jadi berbeda. Kalau otot kalau dilatih pasti tambah besar, tapi itu bukan otot. Jadi cuma wakili di pikiran saya juga itu. Juga ada dokter ini yang menanyakan tentang gaya hidup dengan nama IG Lutfiah Novi. Pertanyaannya, apa saja perubahan gaya hidup yang dapat membantu mengurangi gejala PPH? Kalau seringan itu, kalau misal malam sering kencing, kalau seringnya masih 2 kali atau apa lah, mungkin minumnya dioper ya, minumnya di waktu siang ya. Jadi malamnya biar produksi kencingnya lebih sedikit, akhirnya tidak banyak kencing, sehingga tidurnya lebih bagus. Kualitas tidurnya lebih bagus ya. Contoh seperti itu. Jadi pola hidup sehat untuk mencegah ini timbulnya gejala, mungkin dari pola makan, minum, juga aktivitas sama tidur juga ya. Aktivitas makan minum nggak ada pola tertentu sebenarnya. Iya, jadi kalau tidur malam, kalau sering kebangun kan menurunkan kualitas tidurnya. Iya, terganggu. Makanya kalau kayak gitu mungkin malamnya minumnya sedikit, tapi siangnya yang banyak dioper. Sebelum tidur angkat dulu. Biar malamnya nggak bangun. Satu lagi dokter, ini dari DPD PPNI Kota Probolinggo, ini mau bertanya dokter. Izin bertanya dokter, apakah prostat yang sudah membesar penanganannya hanya dengan operasi atau ada cara lain? Ini kembali ke skor tadi. Iya, dokter, ya? Betul, tata cara penanganannya kembali ke skor IPSS. Masuk gejala LUTS ringan, sedang atau berat. Jadi penanganan prostat itu sebenarnya penanganan kekeluhan itu yang lebih ya memang, karena gangguan prostat itu sebenarnya ada 2 mekanismenya, statik sama dinamis. Kalau statik itu karena gangguan prostat itu karena bertambahnya volume dari prostat. Nah, kalau secara dinamis itu karena kontraksi dari otot polos yang ada di prostat sehingga jepit uretra. Jadi dilihat dari tingkat keparahan dan dinilai dari skor LUTS tadi, dokter. Jadi kita bisa
merencanakan tindakan sebelumnya itu selanjutnya itu bagaimana gitu dokter. Okay. Ini dokter, nggak kerasa dokter. Oh, ada yang bertanya lagi dokter. Di atas. Satu lagi mungkin dokter. Mana ya? Biasa. Banyak ternyata ya. Iya dokter, berarti ini topiknya menarik dokter ini. Iya, sebenarnya masalah ini. Perburungan dokter. Iya. Banyak peminatnya dokter. Ini dokter ada dokter ini dari @senja.id. Dokter, kebiasaan apa yang bisa memicu terjadinya BPH ini dokter? Kebiasaan dokter? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Yang pasti apa enggak ada. Nggih. Enggak ada. Ya. Karena itu memang pertumbuhan normal. Jadi enggak ada. Oh. Apalagi Mas itu Mas ada. Ada lagi dokter, banyak dokter ini. Saya bingung ini milih pertanyaan mana. Dibaca aja. Ada yang ini dokter. Nama IG-nya Susanti Arianto. Iya. Mohon izin bertanya dokter, jika laki-laki jarang ejakulasi atau jarang berhubungan, sudah tersebut iya. tadi. Jadi sudah ada, dijabarkan dokter tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Karena di situ adalah hiperplasia, bukan hipertrofi. Iya, hipertrofi. Namanya aja hiperplasia prostat. Enggak. Nah, sudah kayaknya dokter ini. Sudah selesai dokter. Sudah mewakili semua pertanyaan sudah ini. Saya menyimak di kolom komentar ini. Baik, nggak kerasa dokter, sudah sekitar 30 menit kita bincang-bincang di sini dokter. Kalau mojok. Jadi pesannya kalau ada gangguan kencing, kalau kencingnya ndak enak, ndak tuntas, ada mungkin pancaran kencingnya kok lemah, atau mungkin kalau malam sering kebangun untuk kencing, kalau mau ke Surabaya sampai 2-3 kali mampir POM, nah ini ya silahkan periksa ke poliurologi RSUD M Saleh. Jadi teman-teman sobat PKRS semua, BPH ini bukan hal yang tabu atau memalukan ya. Ini sangat umum ya. Gejalanya juga kita sudah mengerti, sudah tahu, sudah memahami cara mudah penjelasan dari Dr. Fajar. Jika kita atau di sekitar kita mungkin tetangga depan belakang teman kita ada yang mengalami gejala sepertinya ke perkemihan ya, monggo kita bantu, kita carikan pertolongan, kita cari edukasi sampai ke pemeriksaan di vaskes kesehatan terdekat sampai ke tingkat rumah sakit gitu. Bahkan untuk mengurangi resikonya itu dari Dr. Fajar tadi menyebutkan pola hidup. Nah, tadi kan kita nggak tahu ya teman-teman apa itu BPH. Sekarang kita sudah tahu. Jadi pola hidup kita itu harus dirubah pola hidup sehat agar tidak terjadi gejalanya ke sana. Tentunya dalam perkemihan, makan minum, istirahat, gaya hidup itu ya. Itu saja dokter. Terima kasih dokter atas waktunya. Sami-sami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mungkin di event-event berikutnya, di podcast berikutnya masih banyak dokter. Siap. Yang perlu kita mojok lagi dokter. Siap. Terima kasih juga ke sobat PKRS yang sudah bertanya, teman-teman sudah berpartisipasi menemani kita di sini. Demikian Pojok PKRS Podcast Jelajah Obrolan Keren Promosi Kesehatan Rumah Sakit Kota Probolinggo. Izinkan saya Agung Pramono Muslim. Tunggu dokter, saya punya pantun dokter untuk menutup ini. Siap. Bentar.
Terus. Ada satu pantun untuk ini ya, menutup ini ya. Aura kasih makan mie ayam. Cakep, Aura kasih. Pas teram haus minum es teh dandang. Cakep. Sobat PKRS, jangan lupa follow Instagram supaya RSUD Muhammad Saleh Kota Probolinggo semakin berkembang tentunya. Cakep. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.